Sholli sholatan kamilan salim salaman taman ala sayyidina Muhammadin alladhi tanalu bil qulub wa tanfariju bil qulub wa dumma bil awaiju wa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya lawla an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Nawaitu ta'alluma wa ta'lim wa tadhakkura wa tadhkir wa naf'a wa intifa' wal ifadata wal istifadah wal haf'ala tamassuki bi kitabillah wa sunnati rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa du'a ila al-huda wa tabadata 'ala al-khair ibtigu wajhillah wa mardatihi wa thawamihi wa qurbihi subhanahu wa ta'ala wa man bihi masyayikhuna wa alim Allah subhanahu wa ta'ala sayyidina Rasulullah subhanahu wa ta'ala ayyadana wa iyyakum min al-'ulama'i al-'amilin al-faizina bi'ilmi al-yaqin wa 'ilmi al-yaqin wa haqqil yaqin wa 'arifin wal-'afiyah. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'an wa rizqan wasi'an halalan katsiran thayyiban mubarakan mutaqabbalan wa shifaa'an min kulli da'in wa saqamin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka ilman ladunni wa nashrata as-safiqan ya rahman ya rahim. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qawlin la yakhsha wa min nafsin la tashba' wa min 'aynin la tadma' wa min da'watin la yustajabu laha. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma rzuqna fahma nabiyyin wa mursalin wa sur'ata ilhamil muqarrabin. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala jami'il anbiya'i wal mursalin. Para hadirin kaum muslimin, hadirat kaum muslimat rahimakumullah. Alhamdulillah pada malam Rabu ini kita bisa hadir seperti biasa di majelis ta'lim yang sangat mulia dalam keadaan sehat walafiat serta dikelilingi oleh nikmat iman dan Islam serta nikmat panjang usia. Mudah-mudahan hadirnya kita pada malam hari ini bisa menambah tabungan akhirat kita dan bisa menjadikan sebab kita berkumpul bersama-sama dengan Sayyidina Muhammad di dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Amin. Yang saya hormati para kesepuhan, wabil khusus Bapak Ustaz Dimas Kun, Bapak Ketua RT dan seluruh warga RT 08, khususnya umumnya segenap kaum muslimin dan muslimat yang berbahagia. Kita lanjutkan pengajian kita karena waktu sudah semakin malam dengan materi yang pertama, yaitu kitab Jawharatul Tauhid. Kita telah sampai pada bait yang ke berapa? 55. Berarti sekarang 56 ya. Bismillahirrahmanirrahim. Lil mu'minina id bija is uliqat hadza wal muhtari dunya sabatat. Di dalam bait yang ke-56 ini
masih membahas tentang ru'yatullah, melihat Allah Subhanahu wa ta'ala, menatap zat Allah Subhanahu wa ta'ala. Di bait yang sebelumnya, yaitu bait yang ke-55, di situ telah jelas diceritakan bahwa di antara perkara yang jais, perkara yang boleh oleh akal atau yang diterima oleh akal adalah an yanzura bil absari, Allah itu bisa dilihat dengan mata. Dengan mata zahir, bukan dengan mata batin. Allah bisa dilihat dengan mata zahir. Ini kalau yang kita bicarakan adalah hukum secara akal. Secara akal, apakah akal menerima Allah Subhanahu wa ta'ala itu bisa dilihat dengan mata zahir? Jawabannya adalah iya. Cuma terjadi atau tidak? Jawabannya, kalau di dunia tidak pernah terjadi kecuali kepada baginda agung Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada saat Mi'raj. Adapun selain baginda Rasul tidak pernah terjadi. Tidak pernah seorang pun melihat zat Allah dengan mata zahirnya. Bahkan setelah para nabi dan rasul pun tidak ada yang sampai melihat Allah dengan mata zahirnya di dunia. Apalagi kita, nabi bukan, rasul bukan, wali bukan, orang soleh juga setengah-setengah, setengah soleh, setengah nggak soleh. Sekarang lagi soleh sekarang ya. Iya lagi soleh sekarang ini. Ya, besok Allah alam ya gitu lah, masya Allah. Baik. Nah kemudian di dalam bait yang ke-56 beliau berkata lil mu'minina ay inkishafuhu ta'ala bihasatil basari inkishafan taman li kulli fardin mimman mata mahkuman lahu bittisafihi bil imani. Lil mu'minina artinya adalah, penjelasan secara gamblang dan lebarnya adalah terlihatnya Allah Subhanahu wa ta'ala dengan mata zahir secara sempurna itu berlaku bagi setiap individu orang yang beriman dengan membawa iman dan Islam. Orang yang meninggal dengan membawa iman dan Islam, pasti dia akan melihat Allah. Pasti Allah bisa terlihat dengan mata zahir. Di mana? Ya jelas berarti di akhirat. Dan tempat yang paling yakin kita bisa bertemu dengan Allah, melihat Allah dengan mata zahir adalah di dalam surga. Wa tasdiqus syar'i, dan ini hukumnya wajib kita percaya. Wajib kita beriman, wajib kita meyakini bahwa setiap orang yang meninggal dalam keadaan iman kepada Allah, dalam keadaan Islam, maka dia akan melihat zat Allah Subhanahu wa ta'ala dengan mata ini, mata zahir. Cuma dikembalikan ke bait yang sebelumnya, yaitu bila kaifin walam hisar, tanpa tata cara dan tanpa dibatasi oleh ruang, waktu dan arah. Tidak berarti Allah kita lihat dengan mata zahir, Allah di hadapan kita, tidak. Karena kalau di hadapan kita berarti Allah berarah, menempati sebuah tempat, dan itu mustahil bagi Allah. Lah terus bagaimana? Tidak usah bertanya bagaimana. Yang wajib kita lakukan adalah mengimaninya. Kalau pengen cepat-cepat lihat, ya berarti harus apa dulu? Mati dulu, itu pun belum tentu langsung lihat, kan belum kiamat. Ya, nunggu dulu di alam kubur. Setelah kita imani, saya yakin. Fayakhrujul kafiru ayal kufaru wal munafiquna li'annahum laysu min ahlil ikrami wa tashrifi.
Berarti kalau memang yang melihat Allah nanti di hari kiamat hanyalah orang yang mati dalam keadaan beriman kepada Allah, maka orang-orang kafir dan munafik tidak bisa melihat Allah. Kenapa? Sebab mereka bukanlah orang-orang yang layak, berhak dan pantas mendapat kemuliaan dari Allah dengan melihat zat Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi kata sebagian ulama, orang kafir dan munafik pun melihat Allah di hari kiamat, cuman hanya sebentar. Setelah itu mereka tidak melihat Allah lagi, sehingga mereka menyesal dengan senyesal-nyesalnya. Mereka terpuruk dalam keterpurukan yang tidak ada ujungnya. Kenapa? Karena mereka menyanyikan kehidupan di alam dunia yang dulu mereka tidak percaya kepada Allah. Ternyata memang betul Allah itu ada dan hari kebangkitan itu ada. Baik, bagaimana dengan para malaikat? Apakah juga melihat Allah nanti? Ya. Wal aqwa anna ru'yata hasilatun lil malaikati aidan. Menurut pendapat yang paling kuat, bahwa malaikat pun melihat Allah. Wali mu'minil jinni, dan jin-jin yang beriman pun melihat Allah. Fayahsulu lahumur ru'yatu fil mauqifi ma'asairil mu'minina qat'an. Maka para malaikat, jin-jin yang beriman dan seluruh manusia yang beriman melihat Allah nanti pada hari kiamat. Wafil jannati ala roji. Nah, jadi di hari kiamat itu nanti yang kita lihat ya, Allah Subhanahu wa ta'ala itu di dua saat. Yang pertama ketika fil mauqif ya, ketika perjalanan kita di hari kiamat menuju surga atau neraka. Dan yang kedua adalah pada saat kita di surga ya, untuk di pelataran hari kiamat di padang mahsyar. Dan di situ semuanya melihat, orang beriman melihat, kemudian para malaikat melihat, jin-jin yang beriman melihat. Ada yang mengatakan juga kafir pun melihat, orang munafik melihat. Tapi untuk dua golongan ini, kafir dan munafik, hanya sebentar saja. Adapun yang tiga golongan ini, orang yang beriman, jin yang beriman, dan para malaikat semuanya melihat, dan seterusnya. Tapi ketika di surga, siapakah yang hanya melihat Allah? Jawabannya hanyalah orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana dengan jin yang beriman dan para malaikat? Menurut sebagian ulama mereka juga melihat, tapi menurut pendapat yang lain tidak melihat. Walhasil kita sebagai umat Nabi Muhammad SAW yang beriman kepada Allah dan Nabi Muhammad SAW serta iman yang 6 itu ya rukunnya, kita yakin pasti alal haq akan melihat Allah. Satu pada saat di padang mahsyar, dan yang kedua adalah ketika di dalam surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin. Amin ya rabbal Alamin. Wa mahalur ru'yatil jannatu bila khilafin fayarahu ahluha fi mithli yaumil jum'ati wal 'idi wa yarahu kulla yawmin khawasuhum bukratan wa 'ashiyya. Nah, nanti orang yang melihat Allah di dalam surga itu pun tidak semuanya satu level dan satu derajat, berbeda. Untuk umumnya orang yang beriman kepada Allah itu melihat Allah setiap seminggu sekali dan setiap setahun sekali. Seminggu sekali pada hari Jumat itu semuanya lihat Allah tanpa terkecuali, mau yang levelnya tingkat tinggi, mau yang surganya level tingkat bawah pun lumayan surga masuk. Paling bawahnya surga itu sama saja diberikan berapa? 7 lapis langit, 7 lapis bumi, dan 10 kali lipat daripada itu. Nah itu paling rendah. Dikasih paling rendah aja sudah alhamdulillah. Alhamdulillah kita punya tanah 1 hektar aja kan lumayan ya. Apalagi 7 lapis langit, 7 lapis bumi, dan dikali lipat 10 beserta isinya. Itu dikasih sama Allah bagi orang yang beriman dengan level yang paling rendah. Masya Allah. Ya, udah lumayan alhamdulillah lah dikasih yang paling rendah juga ya. Baik. Untuk 1 tahunnya adalah setiap hari Aid, setiap hari raya. Jadi ada yang per tahun, ada yang per minggu. Itu umum semuanya lihat. Ada yang satu Jumat sekali, ada yang setahun sekali, dan itu umum semuanya melihat.
Tapi bagi orang-orang beriman dengan level tertentu khusus, mereka melihat Allah sehari 2 kali, di pagi dan sore. Pagi mereka melihat, sore melihat, dan seterusnya. Yang lebih parah lagi, yang lebih ekstrim lagi, mereka yang melihat Allah setiap detiknya di dalam surga. Tidak pernah luput dari pandangan mereka Allah sedetik pun di dalam surga. Siapa mereka? Para nabi dan rasul dan wali-wali Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan nikmat yang paling besar di dalam surga apa itu? Memandang zat Allah. Bukan bidadari, bukan perhiasan, bukan permata, bukan pakaian, bukan makanan, bukan minuman, tapi memandang zat Allah Subhanahu wa ta'ala. Apakah memandang, Masya Allah, segitu nikmatnya ya? Kita bayangkan di dunia saja orang yang sudah kecanduan main game, itu sanggup gak makan, sanggup gak sarapan, sanggup gak minum, sanggup gak tidur, kecanduan main game. Kan memandang itu baru hal duniawi. Ternyata di dunia saja gambarannya ada. Orang yang kecanduan nonton itu sanggup gak makan, gak tidur, gak istirahat, gak sekolah, gak main, ngerem aja di dalam kamar, sanggup 24 jam. Bayangkan yang kita pandang ini siapa? Zat Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka jangan kita kotori mata ini dengan maksudnya. Gak pantas. Maka kata Imam Ghazali, tidak pantas mata yang kelak nanti akan kita gunakan untuk memandang zat Allah, di dunia kita gunakan untuk bermaksiat, melihat mahasinul mar'ati, ya, pengolekan tubuh perempuan yang bukan mahram. Kenapa? Ini mata kelak akan dipakai untuk melihat zat yang suci, Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik. Salah satu dari penguatnya adalah hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam riwayat Imam At-Tirmidzi dengan nomor hadis 3327 juz ke-9 dan Imam Qurtubi, ya, dengan hadis nomor 19 pada halaman 407. Qala Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, hadis riwayat Ibnu Umar, inna adna ahli jannati manzilan, sesungguhnya derajat ahli surga yang paling rendah, laman yang zuru jinanahu, adalah orang yang melihat surga-surganya, wa azwajahu, dan istri-istrinya, wa na'imahu, serta kenikmatan-kenikmatan surga, wa qadamahu, pelayan-pelayannya, wa sururahu, ranjang-ranjangnya, masirata alfi sanatin, dari jarak 1000 tahun. Derajat ahli surga yang paling rendah adalah orang yang melihat surga-surganya, istri-istrinya, kenikmatan surganya, pembantu-pembantunya, pelayan-pelayannya, ranjang-ranjang surganya, dari jarak 1000 tahun. Itu sudah kelihatan. Wa akramahu 'alallahi, sedangkan penduduk surga yang paling mulia adalah man yanzuru ila wajhi, adalah yang melihat zat Allah qudwatan wa asyiyatan, di waktu pagi dan sore. Kemudian Rasulullah SAW membaca ayat wujuhun yawma idzin nadhirah ila rabbiha nadhirah. Wujuhun, wajah-wajah, yawma idzin, pada hari itu. Hari apa itu? Hari di dalam surga. Nadhirah, berseri-seri, ila rabbiha nadhirah, mereka melihat kepada Tuhan mereka. Masya Allah, perjumpaan yang sangat dinanti-nantikan oleh setiap hamba Allah yang soleh. Maka ketika kematian datang kepada hamba Allah yang soleh, mereka anggap itu adalah sebuah tuhfah, hadiah dari Allah. Maka dikatakan dalam hadis, al-mautu tuhfatul mu'min, kematian adalah hadiah bagi orang yang beriman. Kita dikasih hadiah, ibu nih ulang tahun dikasih hadiah sama si bapak, senang gak bu? Suka apa enggak? Enggak, alhamdulillah. Bapak ulang tahun dikasih hadiah sama ibu, senang. Senang apa? Senang. Suka enggak? Enggak. Dikasih hadiah sama Allah, senang enggak? Hadiahnya kematian. Padahal kematian adalah hadiah dari Allah. Maka Bilal bin Rabah ketika datang sakaratul maut, ia tidak menangis.
Yang malah tertawa, ia gembira, dia mengatakan wa toroba, wa toroba. Artinya betapa senangnya aku, betapa senangnya aku. Baik. Sedangkan orang lain mah ketika sakaratul maut akan mengatakan wa karba, betapa sedihnya aku, betapa susahnya aku. Bila bilangnya wa toroba, betapa senangnya aku. Ketika ditanya kenapa kau mengatakan betapa senangnya aku, ini kan waktu sakaratul maut menjelang kematian, dia berkata ghadan alqa ahibbah Muhammadan wa hizbah. Sebab besok saya akan ketemu dengan para kekasih Nabi Muhammad dan para sahabat. Luar biasa orang yang amalnya soleh kayak gitu. Kita lamanya gini sih ya. Ada soleh, ada toleh, ada soleh, ada toleh bu. Ya. Soleh itu ya bagus, toleh itu nggak bagus. Toleh, ada soleh, ada toleh. Kita mah campur aduk tuh. Senangnya sih yang campur, ya, keamannya pun yang campur ini. Baik, itu salah satu prinsip kita. Nah, kalau diceritakan masih banyak lagi hadisnya di melihat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana secara akal hukumnya? Jika di dunia hukumnya adalah boleh secara akal. Artinya akal itu menerima Allah terlihat di dunia. Secara hukum akal ya bisa. Cuma apakah terjadi atau tidak? Jawabannya tidak pernah terjadi kecuali kepada Nabi Muhammad SAW. Itu kalau yang kita bicarakan melihat dengan mata zahir. Tapi kalau melihat dengan mata batin banyak. Jangankan para nabi dan rasul, para wali pun bisa melihat Allah dengan mata batin. Yang sudah hatinya bersih, yang sudah terlatih dengan guru, terutamanya bimbingan guru, enggak melatih diri sendiri. Nanti yang datang malah jadi nyungsung nanti. Setan, generu yang datang nanti. Ya, bimbingan guru. Kita misalnya belajar syariat, kemudian kita mengamalkan thariqah, nah itu nanti akan naik kepada tingkatan haqiqah. Setelah itu naik pada tingkatan ma'rifat. Nah di situ nanti dengan mata batinnya bisa melihat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi tidak bisa diceritakan kepada semua orang. Itu hanya kenikmatan batin yang dia rasakan. Ya, paling dia musyawarahkan dengan gurunya. Ya. Dengan gurunya tidak bisa diceritakan sembarangan itu fitnah nanti. Dan tidak bisa digambarkan. Yang namanya rasa itu kan rasa aslinya tidak bisa digambarkan. Kita nih misalnya menikmati apa? Kopi ya, kopi. Enak kopi? Enak ya. Orang yang sudah doyan kopi itu akan merasakan nikmatnya kopi. Dan rasa itu susah untuk dijelaskan. Coba, kalau yang manis jelas ya, saya senang kopi karena manis, itu ada gula. Tapi yang pahit kok senang sama kopi yang pahit. Coba tolong jelaskan apa alasannya? Bukan pahit, nggak mungkin karena pahit doang. Sebab paria pun pahit orang nggak suka. Paria kan pahit, ya. Ada lagi yang pahit-pahit dia nggak suka. Tapi kenapa kok kopi suka pahit? Susah rasa. Di rasa itu susah diceritakan. Maka ketika seorang wali setelah Syekh Abdul Qadir Jailani, Syekh Abu Bakar bin Salim, Imam Ahmad bin Hanbal melihat Allah dengan mata batinnya, dengan mata batin itu tidak mungkin dan tidak bisa diceritakan. Kenapa? Karena itu rasa dan tidak bisa dibentukkan karena Allah itu tidak berbentuk, tidak berfisik. Allah itu adalah zat yang memiliki sifat-sifat kesempurnaan yang tidak sama seperti makhluknya. Kalau sudah digambarkan ada kepala tangan, ya bukan Allah berarti. Kalau digambarkan cahaya, berarti bukan Allah berarti. Kenapa? Karena Allah tidak sama dengan makhluknya. Seperti itu. Itu susah diceritakan. Baik. Adapun nanti di akhirat, apakah berlaku? Apakah terjadi melihat Allah? Jawabannya iya. Di mana? Di dua tempat. Satu ketika di padang mahsyar hari kiamat, yang kedua adalah di dalam surga. Untuk di padang mahsyar itu berlaku kepada semuanya. Bagi yang kafir munafik cuma sebentar doang, lantas tidak melihat lagi. Adapun bagi jin yang beriman, para malaikat dan orang yang beriman itu melihat. Semuanya, tiga golongan ini dan seterusnya. Nanti setelah masuk surga, yang hanya melihat adalah orang-orang yang beriman.
Sedangkan malaikat dan jin yang beriman, ada yang mengatakan melihat, ada yang mengatakan tidak melihat. Tapi yang sudah jelas melihat nanti dalam surga adalah orang-orang yang beriman. Dan melihatnya pun ada yang seminggu sekali tiap hari Jumat, ada yang setahun sekali tiap hari Lebaran, ada yang setiap pagi dan sore, dan ada yang setiap detik memandang keindahan zat Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang mudah-mudahan kita malah kalau minta setiap detik kayaknya agak jauh, ya jauh, udahlah. Paling seminggu sekali sedang ya, lumayan tuh alhamdulillah. Masya Allah. Baik, amin ya Rabbal alamin. Ya Allah, nanti malam tahajud insyaallah. Salawatan ya. Salat tahajud ya. Insyaallah. Wa minhu wallahu a'lam bissawab. Tadi yang seterusnya itu kebanyakan membahas tentang masalah hukum jaiz ya. Perkara yang boleh secara akal itu apa saja, perincinya banyak. Kita lanjut ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam